Five, four, three, two, one. Saya Wode Hazriani, mahasiswa Amik Milan Dharma Bau-Bau, sekarang berada di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea. Untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana Kelurahan Palabusa ini, saya akan mewawancarai lurah dari kelurahan ini. Untuk itu ikuti saya. Nama saya Wode Hazriani, mahasiswa Amik Milan Dharma Bau-Bau. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Kasih deh, artinya ndak jujur dong. Kalau di situ perkenalkan diri baru saya ndak. Iya. Ayah. Jadi nama saya itu sebenarnya dia ndak asing lagi. Kenapa saya katakan tidak asing? Kalau memang adek ini pernah menonton film yang mana kisah Siti Nurbaya, ya. Iya. Siti Nurbaya itu kan pasangan Sam Subari. Nah itu nama saya dek ya. Jadi nama lengkap ibu Siti Nurbaya sampai Ali SH. Jadi dari bulan 11 8 sampai hari ini, alhamdulillah ibu masih dipercayakan untuk jadi lurah Palabusa. Mata pencarian warga kami di sini ya ada beberapa. Berkebun juga ada. Cuman itu ada satu lingkungan yang tertentu karena mereka itu jauh dari pesisir laut, yaitu di lingkungan Kalipulipu, RT 3 RW 4. Di sana mereka mata pencariannya itu mayoritas berkebun. Ya, mayoritas berkebun. Kemudian mayoritas yang lain mata pencarian warga kami di lingkungan tengah, di lingkungan baru, kemudian di Kambara, itu mayoritas yang pertama yaitu budidaya rumput laut. Kemudian mayoritas kedua, tetapi itu masih bisa dihitung ya. Usaha masyarakat kita itu yaitu pembudidayaan mabe, yang mana hasilnya di situ mutiara yang biasa terkenal ya. Di sini juga
perusahaan di sini juga ada perusahaan yang mengelola mutiara, tetapi sebagian daripada masyarakat dia jadikan sebagai mata pencahariannya. Ya, sekira begitu, Dek. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap pemerintah kota untuk Kelurahan Palabusa ini? Kalau berbicara harapan, 1001 macam harapan. Tetapi kan itu tidak mungkin. Ya, kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena warga Kota Bau-Bau ini kan bukan hanya warga yang berada di Kelurahan Palabusa. Tetapi mungkin kesempatan ini ya, walaupun mungkin itu harapan yang saya ungkapkan nanti itu tidak sampai terjangkau, tetapi saya punya kewajiban untuk mengeluarkan apa yang menjadi harapan saya sebagai pemerintah dan apa harapan warga saya di sini. Jadi begini, Dek, ya, tentang harapan terutama pada warga saya yang mana mata pencariannya itu mayoritas budidaya rumput laut. Mungkin harapan ke depan bagaimana usaha pemerintah setempat termasuk saya sendiri dan juga pemerintah atau instansi terkait bagaimana bisa mengembangkan perekonomian masyarakat saya, khususnya pembudidaya rumput laut tersebut. Jadi perlu adik ketahui dan perlu saya ketahui, yang perlu saya sampaikan pada adik, bahwa selama ini sebenarnya semua itu harapan adalah masalah modal, karena memang kita masih kekurangan modal, Dek. Tetapi bukan berarti bahwa di sini tidak pernah dijangkau oleh modal dengan usaha pemerintah kota, tidak. Kita di sini sudah dapatkan suatu modal tertentu, ya, dana PEK yang mana dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bau-Bau. Di situ akan membentuk satu kelompok warga, kemudian mengusulkan atau bermohon kepada Dinas Perikanan dan Kelautan. Tetapi dengan itu, menurut kenyataan yang saya lihat, itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Makanya harapan kami di sini, mudah-mudahan Bapak Wali Kota Bau-Bau berserta instansi terkait mungkin bisa membantu kami di sini merealisasi harapan warga kami, mungkin bisa mendatangkan inspektor luar untuk mensahamkan modalnya, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai mata pencarian budidaya rumput laut. Nah, itu harapan untuk di budidaya rumput laut. Kemudian harapan yang kedua tentang bagaimana kita meningkatkan perekonomian masyarakat yang mana mayoritas mata pencariannya di budidaya mabe yang terkenal mutiara. Nah, kalau saya lihat di lapangan banyak terbuang, ya, kerang-kerang mabe yang mana menurut saya kerang-kerang mabe itu mungkin bisa disulap kembali untuk menjadi hiasan dinding mungkin, kemudian bisa disulap menjadi mainan kalung. Jadi harapan saya di sini sehubungan dengan kerang-kerang yang terbuang begitu saja, saya harapkan kepada dinas instansi yang terkait agar kiranya mungkin bisa memberikan warga kami pelatihan-pelatihan sehubungan dengan bagaimana kerang-kerang yang terbuang itu bisa dikelola lebih bagus supaya nilai ekonominya bisa ada, ya, bisa lebih tinggi. Karena saya bandingkan dengan mutiara, deh, ya, mutiara yang sudah jadi atau siap jual, saya bandingkan dengan kerang-kerang ini kalau dikelola menjadi mainan rantai, kemudian menjadi hiasan dinding, itu nilai jualnya itu lebih tinggi dan kemudian dia tidak terlalu banyak memakai dana. Nah, lain halnya dengan mutiara ini, dia prosesnya dari awal mulai pembibitan sampai panen, kemudian panen diproses kembali sampai sampai siap jual, itu luar biasa biaya yang dipakai. Ya, saya kira demikian saja, Ibu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas waktu dan penjelasan yang diberikan kepada kami. Terima kasih, Ibu. Salam buat
teman-teman yang lain. Iya. Demikianlah tadi hasil wawancara kita dengan Lurah dari Kelurahan Palabusa. Selanjutnya kita akan ke lokasi pertama, yaitu lokasi pembudidayaan rumput laut. Sekarang saya berada tepat di tempat lokasi pembudidayaan rumput laut di Kelurahan Palabusa, dan seperti inilah kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga di sini. Untuk itu yang lebih jelasnya saya akan mewawancarai salah seorang dari warga di sini yang lebih mengetahui tentang pembudidayaan rumput laut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Amin. Bisa minta waktunya sebentar untuk menjelaskan tentang pembudidayaan rumput laut di sini. Iya, bisa. Berapa lama menjalankan usaha rumput laut ini? Ya, sudah kurang lebih sekitar 5 tahunan. Ya 5 atau 7 tahun lah. Oh, berarti Begitu. sudah agak cukup lama juga. Iya, sudah cukup lama. Mengapa rumput laut ini menjadi salah satu mata pencaharian warga di sini? Pertama masyarakat Palabusa dekat dengan pesisir, tempat tinggalnya dengan pesisir. Yang kedua kemungkinan ya masyarakat untuk modal kerja rumput laut bisa terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga faktor pemasaran yang sangat mudah, yang gampang dipasarkan. Dan yang mencari itu banyak peminatnya. Ya, saya rasa itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari proses pembibitan rumput laut ini bagaimana, terus mau dibawa kemana, dan akhirnya akan seperti apa? Iya. Iya, ini rumput laut. Pertama untuk membudidayakan rumput laut itu pertama kita mulai dari pembibitan. Bibit yang dicari itu bibit yang dipasang ya, jangan bibit yang tua, bibit yang halus yang seperti ini. Bibitnya itu yang bersih, dia punya talus yang halus. Harus bagus. Iya, harus bagus. Dan berat bibit itu yang dipotong itu kurang lebih 100 gram untuk satu titik itu. Setelah diikat, proses pembibitan diikat di tali, agar-agar yang sudah diikat di tali itu dibawa ke rakit, dibentang dirakit. Jadi dibentang dirakit, dia punya waktu sekitar 25 sampai 30 hari itu dia sudah bisa diambil untuk diambil untuk bibit kembali. Kalau untuk proses untuk dipanen, dia umurnya sekitar 30 sampai 40 hari dia baru bisa dipanen. Dia baru bisa dibilang tua. Ya, setelah dipanen dibawa ke darat dalam rangka proses penjemuran. Untuk menjemur, untuk proses penjemuran itu dengan cara digantung dengan talinya. Digantung untuk proses keringnya dalam waktu, kalau cuaca bagus, mataharinya panas, prosesnya itu 2 sampai 3 hari sudah bisa kering. Bagaimana caranya memelihara rumput laut agar mendapatkan hasil yang maksimal dan memiliki kualitas yang lebih baik? Iya. Tentunya setelah rumput laut diikat dibawa ke laut, tentunya dia butuh pemeliharaan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi untuk proses pemeliharaan setelah rumput laut dibentang dirakit, tentunya kita sering mengontrolnya, membersihkan dari kotoran yang melengket. Terus misalnya ada palang yang patah diganti supaya agar-agar itu tidak banyak yang terlepas. Terus kalau ada misalnya agar-agar itu ada yang putih-putih, ujungnya dipangkas. Yang ada bekas-bekas penyakit itu, misalnya ada bekas-bekas penyakit, hama penyakit dilepas, sebisanya dilepas. Terus tentu kita tidak lupa juga harus dari waktu tadi, waktu untuk panen menentukan kualitas agar-agar. Jadi yang agar-agar itu yang seharusnya dipanen 40 hari jangan dipanen sampai 30 hari, 40 hari dia baru dipanen. Ya, di situ juga ada proses untuk mendapatkan kualitas yang bagus untuk dijemur.
pertama dibentang agar-agar itu dia di permukaan. Setelah usia 30 hari untuk mau dekat panen, dia ditenggelamkan ke bawah sekitar 50 cm diturunkan. Dibawa ke laut. Bukan dari permukaan laut, dari permukaan laut diturunkan sekitar 50 cm. Dia supaya membesar batangnya. Nah, kandungannya, keraginannya supaya berisi. Ya dari situ, dari sebenarnya yang pokok tadi dari waktu saja, waktu proses panen. Waktu panen dia harus 40 hari. Jangan, kalau kita panen di bawah 40 hari jelas kualitasnya kurang bagus. 40 hari ke atas itu sudah menentukan kualitas yang bagus atau tidak. Berarti tidak bisa lebih lagi di atas 40, harus iya, karena ini sistem agar-agar dia maksimal bertahan itu 40 sampai 45 hari. Jadi kalau sudah di atas 45 hari itu agar-agar akan rontok sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Ya, begitu. Jadi cuman juga kita tidak boleh lupa pada proses penjemuran. Nah, penjemuran harus diperhatikan, jangan dijemur di para-para, jangan agar-agar itu banyak yang patah. Diusahakan agar-agar itu jangan patah, nanti dilepas dengan sendirinya seperti diikat. Ya itu saja kalau untuk. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dari penjelasan bagaimana membudidayakan rumput laut ini. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Demikianlah tadi hasil wawancara kita dengan Bapak Amin. Selanjutnya kita akan ke lokasi berikutnya, yaitu budidaya mutiara. Saat ini saya berada tepat di depan pintu gerbang PT Selat Buton yang merupakan perusahaan mabe terbesar di Pulau Buton. Untuk lebih jelasnya mengetahui bagaimana pengolahan mabe tersebut, saya akan masuk ke dalam. Yuk. Proses produksinya, bibit mutiara mabe direndam dahulu dalam air tawar agar bibit tersebut membuka secara alami, dan ketika mulut kerangnya terbuka dengan menggunakan alat khusus. Mulut kerang tersebut ditahan agar tidak menutup kembali dan langsung dipindahkan di tempat penyuntikan nuklis. Proses penyuntikan nuklis dibutuhkan keahlian khusus untuk memasukkan nuklis tersebut ke dalam kerang. Setelah penyuntikan nuklis selesai, kerang-kerang tersebut dipindahkan ke tempat pengikatan yang diawali dengan melubangi ujung mulut kerang dengan cara dibor. Dari lubang itu dimasukkan tali nilon untuk diikat yang nantinya akan dibawa ke tempat penangkaran dengan menggunakan rakit di laut. Selama kurang lebih 4 bulan, kerang-kerang tersebut diambil lagi untuk proses selanjutnya.
Kerang mabe dibersihkan dan dipisahkan dari dagingnya. Kemudian kerang tersebut dibuka nuklesnya yang telah terlapis lendir kerang dengan menggunakan bor khusus, yang nantinya nukles akan dipisahkan dari lendir padat yang membungkus nukles. Dari lendir yang terbentuk dari nuklis tersebut, dimasukkan zat khusus untuk menutupi cekungan dari lendir padat tersebut. Untuk hasil akhirnya dapat dilihat seperti